Maijen Adiwirawan, seorang pemimpin yang dikenal tegas, memerintahkan operasi penertiban anak pang jalanan setelah serangkaian laporan pencurian meresahkan warga Cibubur. Kapten Bima Santoso, perwira muda yang memimpin patroli malam, awalnya hanya berniat menjaga ketertiban di kawasan rawan kejahatan. Namun, Sersan Bayu Anggara menemukan kejanggalan ketika beberapa anak pang melarikan diri secara mencurigakan, membuat situasi berubah menjadi mencekam. Drama kehidupan mulai memuncak saat hasil interogasi menunjukkan bahwa keonaran mereka bukanlah hal biasa, melainkan bagian dari rencana besar yang sulit dipercaya. Ketika rahasia demi rahasia mulai terkuak, ketegangan melanda tim TNI, membuat mereka bertanya-tanya apakah ini hanya aksi sekelompok anak jalanan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik semua ini. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kapten Arif memanggil seluruh anggotanya di aula kecil markas Kodam Cibubur pada Rabu malam yang hening. Suara sepatu berderap memenuhi ruangan saat ia memulai pengarahan. Kita akan patroli malam ini di sepanjang jalan Cibubur, perintah Kapten Arif dengan nada tegas. Matanya menatap tajam ke arah bawahannya yang berdiri tegap. Ia menegaskan bahwa warga mulai resah karena keberadaan sekelompok anak jalanan yang berkeliaran, terkadang mengganggu ketertiban di sekitar toko-toko dan kawasan umum. Pasukan TNI yang bersiap di halaman markas memeriksa perlengkapan mereka dengan cermat, dari senjata hingga radio komunikasi, memastikan semua siap untuk patroli yang akan berlangsung hingga dini hari. Suasana berubah hening ketika truk patroli perlahan meluncur meninggalkan markas, membawa tim ke jalan Cibubur yang mulai lengang. Dalam perjalanan, suasana jalan yang gelap dan sepi menjadi latar belakang untuk pembicaraan singkat di antara anggota tim. Sebagian besar membahas tugas dan dugaan apa yang akan mereka hadapi. Ketika sampai di lokasi yang sering menjadi tempat nongkrong anak-anak pang jalanan, tim menemukan sekelompok kecil anak muda duduk di trotoar. Beberapa di antaranya terlihat mabuk. "Kami tidak mencari masalah, Pak," ucap salah satu anak dengan nada gugup saat anggota TNI mendekat dan menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Setelah memberikan teguran keras, tim memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih jauh dan melanjutkan patroli ke area lain yang lebih rawan. Meski malam itu tidak ada insiden besar, perasaan waspada tetap menyelimuti para prajurit, menyadari bahwa ini baru permulaan dari tugas mereka menjaga keamanan. Keesokan paginya, suasana markas berubah sibuk ketika seorang warga bernama Pak Hadi datang untuk melaporkan bahwa tokonya telah dibobol pencuri semalam. "Saya baru sadar pagi tadi saat membuka toko, banyak barang dagangan yang hilang," katanya dengan suara gemetar, menunjuk ke daftar barang yang hilang. Kapten Arif segera memanggil beberapa anak buahnya untuk memeriksa tempat kejadian, membawa serta Pak Hadi untuk menunjukkan lokasi kejadian. Setibanya di sana, tim menemukan pintu belakang toko telah dirusak dengan alat yang tampaknya cukup sederhana, namun efektif untuk membobol gembok. Beberapa warga sekitar yang ditemui mengatakan mereka melihat beberapa anak muda yang mencurigakan berkumpul di dekat toko sebelum malam tiba. "Mereka itu anak-anak jalanan yang sering bikin onar di sini," ujar seorang ibu sambil menunjuk ke arah gang sempit di ujung jalan. Tim segera menyisir gang tersebut, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya beberapa bungkus plastik bekas minuman keras yang berserakan di sana. "Kita akan cari tahu siapa pelakunya, dan memastikan ini tidak terjadi lagi," ujar Kapten Arif kepada Pak Hadi, meyakinkan warga bahwa TNI akan bertindak tegas. Laporan pencurian ini membuat suasana markas semakin tegang, karena mereka sadar bahwa masalah ini tidak sesederhana yang terlihat. Kapten Arif pun memerintahkan patroli malam berikutnya untuk lebih fokus pada area sekitar toko-toko sembako yang rentan menjadi target pencurian. Tim TNI kembali bergerak malam itu, kali ini dengan misi khusus untuk menelusuri jejak yang mungkin ditinggalkan oleh para pelaku pencurian. Mereka memulai dari gang sempit yang sebelumnya disebut warga, menggunakan senter untuk mencari petunjuk di antara tumpukan sampah dan bekas botol plastik. Salah satu anggota menemukan selembar kertas dengan catatan acak, yang diduga sebagai daftar barang yang direncanakan untuk dicuri, meski belum ada bukti pasti. "Sepertinya mereka sudah memetakan target mereka," gumam Sersan Dedi, menunjukkan kertas itu kepada Kapten Arif yang mulai menyusun strategi baru. Sementara itu, saksi lain mengatakan bahwa anak-anak pang yang sering nongkrong di gang tersebut terlihat membawa karung besar malam sebelum pencurian terjadi. Informasi ini membuat TNI semakin yakin bahwa kelompok tersebut terlibat, meskipun mereka belum memiliki bukti konkret untuk menahan mereka.
Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti kuat, tapi kita harus terus mengawasi gerak-gerik mereka, tegas Kapten Arif, memutuskan untuk meningkatkan pengawasan di sekitar gang tersebut. Dalam patroli lanjutan, tim berhasil melihat beberapa anak pang yang tampaknya sedang berkumpul, tetapi mereka segera berlarian saat melihat kendaraan TNI mendekat. Lihat cara mereka kabur, itu bukan perilaku orang yang tidak bersalah, kata salah satu prajurit, mengejar salah satu dari mereka, tetapi kehilangan jejak di gang sempit. Malam itu, tim kembali dengan tangan kosong, namun semangat mereka untuk menyelesaikan kasus ini semakin membara, menyadari bahwa kelompok ini memiliki jaringan yang lebih besar. Berdasarkan hasil pengamatan, Kapten Arif memutuskan untuk mengarahkan patroli berikutnya ke kawasan yang dikenal rawan pencurian, terutama toko-toko sembako dan minimarket kecil. Mereka akan kembali ke lokasi yang mereka anggap aman untuk beraksi, ujar Kapten Arif dalam briefing pagi di markas, menekankan pentingnya strategi dan kerja sama tim. Tim mulai berkoordinasi dengan warga sekitar untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang siapa saja yang sering terlihat mencurigakan di lingkungan tersebut. Salah satu warga, seorang pemilik warung, memberikan petunjuk tentang sebuah rumah kosong yang sering digunakan oleh anak-anak jalanan sebagai tempat berkumpul. Ketika tim tiba di lokasi tersebut, mereka menemukan beberapa barang curian yang tersisa, seperti bungkus makanan dengan label toko tertentu. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa kelompok tersebut memang menggunakan rumah kosong itu sebagai markas sementara sebelum melancarkan aksi mereka. Kita akan memasang pengawasan di sini malam ini, ujar Kapten Arif, memerintahkan 2 anggota untuk berjaga secara bergantian di sekitar area tersebut. Suasana malam itu cukup tenang hingga suara gaduh dari arah rumah kosong memecah keheningan, memaksa tim bergerak cepat menuju sumber suara. Ternyata, beberapa anak pang sedang berusaha mengambil kembali barang yang mereka sembunyikan di sana, tetapi mereka segera kabur begitu menyadari kehadiran TNI. Meskipun tidak ada yang berhasil ditangkap malam itu, tim merasa semakin dekat dengan solusi dari rangkaian kasus ini, bertekad untuk menangkap pelaku utama di malam berikutnya. Dalam patroli malam berikutnya, suasana Jalan Cibubur tampak lengang hingga tiba-tiba terlihat sekelompok anak pang yang berkerumun di depan sebuah kios tertutup. Begitu truk patroli TNI mendekat, salah satu dari mereka memberi aba-aba, dan seluruh kelompok berlari ke arah gang sempit dengan langkah tergesa-gesa. Kejar mereka, seru Bima, salah satu anggota tim, yang langsung melompat dari truk bersama 2 rekannya untuk mengejar para pelaku. Pengejaran berlangsung di tengah jalanan gelap dan berliku, suara sepatu berderap memenuhi gang yang sempit dan beraroma sampah. 5 anak pang akhirnya berhasil ditangkap setelah terpojok di salah satu sudut gang buntu, wajah mereka penuh peluh dan ketakutan. Kami nggak ngapa-ngapain, Pak, sumpah. Salah satu dari mereka berseru sambil mengangkat tangan, meskipun tatapan mereka mencerminkan kebohongan yang mencolok. Kelima anak pang tersebut digiring ke markas Kodam dengan tangan diikat, sementara Bima mulai mengamati gelagat mereka yang tampak cemas sepanjang perjalanan. Di ruang interogasi, mereka terus memberikan jawaban yang bertele-tele ketika ditanya mengapa melarikan diri saat melihat patroli. Kami cuma takut, kami nggak salah apa-apa, ujar salah satu anak dengan nada gemetar, tetapi Bima merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari mereka. Meski belum mendapatkan pengakuan apapun, tim yakin bahwa penangkapan ini adalah langkah awal untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Di markas, proses interogasi dilakukan secara bergantian, tetapi kelima anak pang tersebut tetap bersikeras bahwa mereka tidak terlibat dalam pencurian atau kejahatan lain. Kami cuma nongkrong, Pak, nggak ada niat bikin masalah, ujar seorang anak yang tampak paling muda di antara mereka, dengan wajah ketakutan. Namun, setelah ditekan dengan berbagai pertanyaan, salah satu dari mereka akhirnya memberikan petunjuk tentang kelompok pang lain yang sering beroperasi di daerah tersebut. Ada anak-anak lain, Pak, mereka yang sering bikin ulah, kami nggak ikut-ikutan, ungkap anak pang yang lebih tua dengan nada setengah berbisik. Tim segera mencatat informasi tersebut, termasuk nama-nama dan lokasi yang disebutkan, meskipun masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Kalian yakin tidak terlibat? Kalau kami tahu kalian bohong, hukumannya akan lebih berat, ancam Bima, berharap bisa menggoyahkan pertahanan mereka. Wajah anak-anak pang itu semakin pucat, tetapi mereka tetap bersikeras bahwa mereka hanya mengetahui keberadaan kelompok lain tanpa ikut serta. Informasi ini cukup untuk menjadi petunjuk awal bagi tim TNI dalam menyusun langkah berikutnya, meskipun mereka sadar masih banyak yang belum terungkap. Malam itu, kelima anak pang ditahan sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Bima mulai menyusun rencana patroli berikutnya berdasarkan informasi baru ini. Kita harus cari kelompok itu secepatnya, ujar Kapten Arif saat briefing tengah malam, menegaskan bahwa tindakan tegas adalah prioritas utama.
Malam berikutnya, suasana patroli tampak tenang hingga suara teriakan keras, "Maling, tolong!" menggema dari arah pasar malam yang ramai. Tim TNI yang sedang berpatroli segera memutar kendaraan menuju sumber suara, melihat seorang warga menunjuk ke arah seorang anak pang yang berlari membawa kantong besar. Bima langsung memimpin pengejaran, berlari melewati kerumunan pengunjung pasar malam yang panik dan berteriak melihat kejar-kejaran itu. Anak pang tersebut akhirnya terpojok di belakang kios kosong. Wajahnya terlihat ketakutan sambil memeluk kantong yang tampak penuh barang-barang curian. "Jangan bergerak," perintah Bima tegas. Sementara dua anggota TNI lainnya segera mengamankan pelaku dengan tangan diikat menggunakan tali pengikat darurat. Setelah diperiksa, kantong tersebut berisi berbagai barang seperti rokok, makanan ringan, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil curian dari kios pasar malam. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Bima dengan nada keras. Tetapi anak pang itu hanya menggeleng sambil menunduk, tampak ragu untuk memberikan jawaban. Setelah didesak lebih jauh, pelaku akhirnya mengaku bahwa ia sedang menjalankan perintah dari seorang pemimpin kelompok pang yang lebih besar di wilayah itu. Informasi ini membuat tim TNI semakin yakin bahwa ada jaringan yang terorganisir di balik tindakan kriminal ini, bukan hanya aksi individu semata. Pelaku dibawa ke markas untuk interogasi lebih mendalam, sementara tim bersiap untuk patroli lebih intens di kawasan pasar malam dan sekitarnya. Dalam sesi interogasi lanjutan, pelaku yang tertangkap mulai membuka lebih banyak informasi, meskipun dengan nada yang penuh ketakutan dan rasa bersalah. "Kami cuma mau ngumpulin uang buat acara besar, Pak," ujarnya sambil menunduk, mengungkapkan bahwa pencurian tersebut dilakukan untuk mendanai pertemuan kelompok pang dari berbagai kota. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan ajang solidaritas besar-besaran, di mana semua kelompok pang dari berbagai daerah akan berkumpul untuk merayakan kebebasan mereka. "Kami nggak mau bikin masalah besar, cuma mau ngadain acara aja," tambahnya, meskipun Bima dan tim merasa alasan tersebut tidak cukup membenarkan tindakan kriminal mereka. Informasi tentang acara ini membuat Kodam semakin waspada, menyadari bahwa kumpulan besar anak pang bisa memicu kekacauan jika tidak dikendalikan. Kalau mereka membawa senjata atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ini bisa jadi masalah besar, ujar Kapten Arif dalam rapat koordinasi di markas. Tim mulai menyusun strategi untuk mengawasi lokasi yang disebutkan pelaku sebagai tempat acara, termasuk memeriksa kendaraan yang membawa rombongan pang dari luar kota. "Kita harus cegah ini sebelum mereka berkumpul dalam jumlah besar," tegas Bima, menyadari potensi ancaman yang bisa timbul dari pertemuan semacam itu. Malam itu, tim mulai menyusun rencana pengamanan dengan melibatkan lebih banyak personel, termasuk mengatur titik-titik pengawasan strategis di sepanjang jalan menuju lokasi acara. Ketegangan semakin terasa di markas Kodam, dengan semua anggota bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari rencana solidaritas anak pang tersebut. Setelah mendapatkan informasi lokasi acara dari hasil interogasi, Maijen Adi segera memimpin rapat strategis di markas Kodam untuk menyusun rencana razia besar-besaran di sekitar lokasi yang disebutkan. "Kita harus bertindak cepat sebelum mereka berkumpul dalam jumlah besar," ujar Adi, sambil memerintahkan tim untuk memetakan jalur-jalur utama yang mungkin dilalui rombongan anak pang. Tim segera mengidentifikasi beberapa titik strategis, termasuk persimpangan jalan utama dan area parkir yang sering digunakan sebagai tempat pertemuan sementara. Fokus utama operasi ini adalah mencegah anak pang membawa senjata tajam atau barang-barang terlarang lainnya yang berpotensi membahayakan warga. Di sisi lain, patroli mulai diperluas hingga ke wilayah perkampungan, guna memberikan rasa aman kepada warga yang mulai khawatir dengan potensi kerusuhan. "Kami sangat lega TNI turun tangan, karena kami sudah terlalu sering dirugikan," ungkap seorang pemilik toko yang menjadi korban pencurian bulan lalu. Malam sebelum razia, Bima memimpin briefing untuk memastikan setiap anggota memahami protokol, termasuk bagaimana menangani situasi jika terjadi perlawanan. "Ingat, kita bertindak tegas, tapi tetap menjaga ketertiban," tegas Bima, menekankan pentingnya menjaga citra TNI di mata masyarakat. Warga perlahan mulai merasa lega dengan kehadiran pasukan TNI di sekitar lingkungan mereka, meskipun ketegangan tetap terasa di udara. Persiapan matang ini menjadi awal dari langkah besar untuk membongkar rencana besar kelompok anak pang yang telah lama meresahkan. Razia dimulai tepat setelah tengah malam, saat truk pertama yang membawa rombongan anak pang tiba di salah satu titik pemeriksaan di perbatasan kota. Semua turun dari truk, berdiri di barisan. Perintah Bima dengan suara tegas, sambil mengarahkan anak-anak pang untuk melewati pemeriksaan satu persatu. Setiap orang diperiksa dengan teliti, termasuk tas dan barang bawaan mereka, untuk memastikan tidak ada senjata tajam atau barang-barang ilegal lainnya.
Beberapa anak pang mengaku hanya ingin menghadiri acara musik yang disebut-sebut sebagai festival solidaritas, tetapi ada yang terlihat gelisah dan enggan menjawab pertanyaan. Salah satu anggota TNI menemukan beberapa botol alkohol yang disembunyikan di dalam tas ransel, yang langsung disita dan dicatat sebagai barang bukti. Kalau cuma mau nonton musik, kenapa bawa barang begini? Tanya seorang anggota TNI, tetapi anak pang tersebut hanya mengangkat bahu tanpa menjawab. Pemeriksaan ini berlangsung hingga beberapa jam, sementara rombongan lainnya mulai tiba dan antre untuk diperiksa. Tim juga mencatat nama-nama dan asal daerah setiap anak pang, guna memastikan tidak ada yang membawa identitas palsu atau terlibat dalam catatan kriminal. Mereka bilang ini cuma acara musik, tapi gelagat mereka mencurigakan, bisik seorang anggota kepada Bima, yang hanya mengangguk sambil terus mengawasi situasi. Pemeriksaan awal ini berhasil mengamankan beberapa barang mencurigakan, tetapi tim merasa ini baru permulaan dari ancaman yang lebih besar. Truk kedua tiba sekitar pukul 2 dini hari, tetapi suasana mendadak berubah ketika sebagian penumpang melompat dari truk dan melarikan diri ke arah semak-semak. "Kejar mereka!" teriak Bima, sambil memimpin tim untuk menyusuri area gelap di sekitar pos pemeriksaan. Setelah beberapa menit pengejaran, 5 anak pang berhasil ditangkap, dan tas-tas yang mereka tinggalkan diperiksa dengan hasil yang mengejutkan. "Ini apa?" tanya seorang anggota sambil mengangkat sebilah celurit, disusul temuan beberapa pisau lipat dan rantai besi dari tas yang sama. Anak-anak pang tersebut mengaku bahwa senjata-senjata itu hanya untuk jaga-jaga jika mereka diserang oleh kelompok lain, tetapi alasan tersebut tidak diterima oleh tim TNI. "Kalian pikir kami akan percaya alasan itu? Apa sebenarnya rencana kalian?" desak Bima dengan nada keras, membuat mereka terdiam tanpa jawaban. Para pelaku dibawa kembali ke markas untuk interogasi lebih lanjut, sementara tim terus mencari pelarian lainnya yang mungkin masih bersembunyi. Ketegangan meningkat ketika Maijen Adi mendengar laporan tentang penemuan senjata tajam, yang dianggap sebagai indikasi ancaman serius dari kelompok tersebut. "Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi," tegas Adi dalam briefing dadakan bersama seluruh tim patroli. Pelarian mendadak ini menjadi bukti bahwa kelompok pang tersebut tidak sekadar berkumpul untuk acara musik, tetapi ada agenda tersembunyi yang harus segera diungkap. Di ruang interogasi, salah satu anak pang yang tertangkap mulai berbicara setelah didesak dengan berbagai pertanyaan selama berjam-jam. "Kami cuma mau kasih pelajaran ke warga yang udah bikin kami susah," ujarnya dengan nada marah, sambil menunduk dan menolak menatap Bima. Anak tersebut mengaku bahwa kelompok pang merencanakan serangan balas dendam terhadap warga Cibubur, yang mereka anggap bertanggung jawab atas penangkapan beberapa anggota mereka sebelumnya. "Mereka ngaduin kami ke polisi, makanya teman-teman kami ditangkap," tambahnya, memberikan gambaran lebih jelas tentang motivasi kelompok tersebut. Informasi ini langsung dilaporkan ke Maijen Adi, yang segera memerintahkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi serangan tersebut. "Kita harus bergerak cepat sebelum mereka punya kesempatan untuk menyerang," ujar Adi, sambil menginstruksikan tim untuk memperketat penjagaan di area permukiman warga. Di sisi lain, beberapa warga yang mendengar kabar tentang rencana balas dendam ini mulai merasa ketakutan dan meminta perlindungan dari TNI. "Kami cuma ingin hidup tenang, kenapa mereka harus marah sama kami?" ungkap seorang ibu rumah tangga, yang tokonya pernah menjadi target pencurian. Tim TNI mulai menyusun strategi untuk menangkap pemimpin kelompok pang, yang diyakini sebagai dalang di balik rencana balas dendam ini. Setelah penyelidikan intensif, tim TNI berhasil melacak keberadaan pemimpin kelompok pang, seorang pria muda bernama Dandi, di sebuah kontrakan di pinggiran kota. Penggerebekan berlangsung tegang, dengan Dandi mencoba melarikan diri lewat jendela belakang, tetapi langsung ditangkap oleh 2 anggota TNI yang sudah berjaga. "Akhirnya kita tangkap juga otak di balik kekacauan ini," ujar Bima sambil memborgol tangan Dandi dan membawanya ke kendaraan patroli. Di ruang interogasi, Dandi dengan sikap arogan mengakui bahwa ia adalah perencana-rencana balas dendam terhadap warga, tetapi ia menolak memberikan informasi tentang detail acara besar yang akan diadakan. "Kalian tidak akan bisa menghentikan kami, semuanya sudah direncanakan," ucap Dandi sambil menyeringai, membuat Bima semakin curiga bahwa rencana mereka lebih besar dari yang diperkirakan. Tim mencatat bahwa Dandi memiliki kontak dengan beberapa kelompok pang dari luar kota, menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas. Maijen Adi memerintahkan pemeriksaan mendalam terhadap ponsel dan dokumen milik Dandi, berharap menemukan petunjuk baru tentang acara besar yang mereka rencanakan. "Ini bukan lagi soal beberapa anak nakal, ini sudah jadi ancaman keamanan serius," ujar Adi dalam briefing darurat bersama timnya. Penangkapan Dandi menjadi langkah awal untuk membongkar jaringan kriminal,
Tetapi tim tahu bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk mencegah aksi yang lebih besar. Penangkapan Dandi memicu kepanikan di antara anggota kelompok Pang, yang segera berpencar dan menyembunyikan diri di berbagai lokasi. Mereka sekarang seperti bayangan, susah dilacak dan selalu bergerak, keluh salah satu anggota tim patroli setelah beberapa hari gagal menemukan target. Sebagian anggota Pang terlihat meninggalkan kota menggunakan kendaraan umum, sementara yang lain bersembunyi di area kosong seperti gedung-gedung tua atau kolong jembatan. Tim TNI menghadapi tantangan baru karena tidak lagi bisa mengidentifikasi mereka dalam satu kelompok besar, membuat patroli semakin sulit. Strategi baru mulai disusun, termasuk memperluas wilayah operasi hingga ke pasar malam, terminal bus, dan area perbatasan kota. Kita harus fokus pada titik-titik yang sering mereka gunakan sebagai tempat berkumpul, ujar Bima saat membagi tugas kepada tim patroli. Beberapa warga mulai melaporkan keberadaan anak Pang di lingkungan mereka, tetapi ketika tim tiba, mereka sudah berpindah tempat. Kegagalan berulang ini mulai memengaruhi moral tim, tetapi Adi terus mendorong mereka untuk tidak menyerah. Mereka bisa lari, tapi mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Kita akan menangkap mereka satu persatu, tegas Adi dengan nada optimis. Melihat situasi yang semakin kompleks, Maijen Adi meminta bantuan dari markas pusat untuk menurunkan pasukan tambahan ke wilayah operasi. Pasukan baru ini terdiri dari unit-unit khusus yang berpengalaman dalam operasi penyisiran, dengan peralatan yang lebih lengkap. Dengan kekuatan baru ini, kita bisa mempercepat penanganan masalah, ujar Adi saat menyambut kedatangan tim tambahan di markas Kodam. Patroli mulai diperluas hingga ke daerah perbatasan kota, tempat beberapa anak Pang dilaporkan terlihat berkeliaran. Dalam satu operasi malam, tim berhasil menangkap 3 anggota kelompok Pang yang membawa senjata tajam dan kantong penuh barang curian. Mereka mencoba mengelabui kita, tapi kita lebih pintar, ujar Bima sambil memeriksa barang bukti yang ditemukan. Penangkapan ini memberi sedikit harapan bagi tim, yang mulai merasa bahwa mereka kembali mendapatkan kendali atas situasi. Namun, dengan setiap kemajuan yang dicapai, tantangan baru selalu muncul, termasuk laporan tentang kelompok Pang lain yang datang dari kota tetangga. Tim mulai merasa bahwa operasi ini bukan hanya soal menangkap anggota kelompok Pang, tetapi juga mencegah kekacauan yang lebih besar. Semua anak Pang yang tertangkap dalam operasi sebelumnya dikumpulkan dan diisolasi di ruangan khusus di markas Kodam. Kita harus memisahkan mereka dari kontak luar agar tidak ada komunikasi dengan kelompok mereka yang masih berkeliaran, ujar Adi saat memerintahkan penempatan mereka. Ruangan itu dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Tetapi suasana tetap mencekam karena beberapa anak Pang terus mencoba melawan. Salah satu dari mereka, seorang remaja bernama Angga, berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan penjaga saat makan malam. Pelarian ini memicu alarm di seluruh markas, dengan pasukan segera melakukan pencarian di sekitar wilayah. Dia tidak boleh sampai keluar dari area ini, cari dia sekarang, teriak Bima dengan nada tegas, sambil memimpin tim pencarian. Pelarian Angga menjadi pelajaran penting bagi tim, yang segera memperketat pengamanan dan memperbaiki sistem isolasi. Situasi ini juga meningkatkan kekhawatiran bahwa mereka yang melarikan diri akan mencoba kembali menghubungi kelompok luar dan melanjutkan rencana mereka. Kita sudah terlalu dekat untuk membiarkan semuanya gagal sekarang, ujar Adi dengan nada serius, sambil memeriksa ulang protokol keamanan. Maijen Adi memanggil seorang ahli psikologi bernama Dr. Sita Wirawan, yang memiliki pengalaman menangani remaja bermasalah, untuk menganalisis perilaku para anak Pang. Anak-anak ini bukan hanya masalah kriminal, mereka adalah korban dari trauma sosial yang mendalam, jelas Dr. Sita setelah mengamati perilaku mereka selama beberapa hari. Dalam wawancara, beberapa anak Pang mengungkapkan latar belakang penuh kekerasan di keluarga atau lingkungan mereka, yang membuat mereka memilih kehidupan jalanan. Mereka mencari pelampiasan melalui kekerasan karena tidak pernah diajarkan cara mengelola emosi, tambah Dr. Sita sambil menyampaikan laporan kepada Maijen Adi. Penemuan ini membuka sudut pandang baru bagi tim TNI, yang mulai memahami bahwa pendekatan kekerasan hanya akan memperparah masalah. Namun, Dr. Sita juga menekankan bahwa tidak semua anak Pang bisa direhabilitasi dengan mudah karena beberapa sudah terlalu terikat pada gaya hidup mereka. Kita harus membedakan mereka yang masih bisa diselamatkan dan yang benar-benar berbahaya, katanya, memberikan daftar rekomendasi tindakan kepada Adi. Salah satu rekomendasi adalah menjalankan program pembinaan yang fokus pada disiplin dan keterampilan untuk membantu anak-anak ini keluar dari kehidupan jalanan. Adi menyetujui rencana ini dan memutuskan untuk melibatkan ahli lain yang dapat mendukung proses rehabilitasi secara lebih holistik. Berdasarkan rekomendasi dokter,
Sita, TNI meluncurkan program pelatihan intensif yang dirancang untuk mendisiplinkan dan memberikan keterampilan hidup bagi para anak pang. Program ini mencakup latihan fisik, kegiatan kelompok, dan pelajaran keterampilan seperti pertukangan dan perbengkelan yang dilakukan di fasilitas khusus. Ini bukan hukuman, ini kesempatan untuk mengubah hidup kalian, ujar Bima kepada anak-anak pang yang berkumpul di lapangan pelatihan. Namun, sebagian besar dari mereka merespons dengan cemoohan, dan beberapa bahkan mencoba melawan perintah pelatih. Seorang remaja bernama Yogi secara terang-terangan menolak, berkata, "Aku tidak butuh pelajaran dari kalian, aku bisa hidup sendiri." Meskipun ada perlawanan, beberapa anak pang mulai menunjukkan minat, terutama ketika mereka diperkenalkan pada kegiatan yang melibatkan kreativitas, seperti seni grafiti di ruang yang diizinkan. Kalau kita bisa menarik perhatian mereka ke sesuatu yang mereka sukai, kita bisa mengubah perspektif mereka, kata Dokter Sita kepada tim pelatih. Pelatihan ini tidak berjalan mulus, dengan beberapa insiden seperti perkelahian di antara anak pang yang menghambat proses. Adi memutuskan untuk menambah pengawasan dan menegaskan bahwa disiplin harus menjadi prioritas utama agar program ini berhasil. Saat program pelatihan berjalan, perpecahan mulai terjadi di antara para anak pang yang ikut serta. Beberapa anak, seperti Yogi, mulai menunjukkan perubahan positif, sementara yang lain tetap memberontak, bahkan memprovokasi perlawanan terhadap tim pelatih. "Kita tidak butuh bantuan mereka, kita bisa bertahan sendiri," teriak salah satu anak bernama Ardi, yang memimpin kelompok pemberontak di dalam pelatihan. Situasi ini membuat suasana pelatihan semakin tegang, dengan beberapa anak pang yang mulai ragu pada kelompoknya sendiri. "Aku hanya ingin hidup lebih baik," bisik salah satu anak kepada Yogi, yang kini mulai menjadi figur pemimpin di kalangan mereka yang ingin berubah. TNI menghadapi tantangan besar dalam menjaga kestabilan program, terutama karena konflik ini dapat meledak kapan saja menjadi kericuhan besar. Adi memutuskan untuk memisahkan kelompok pemberontak ke area pelatihan khusus, berharap langkah ini bisa meredakan ketegangan. "Kita harus fokus pada mereka yang ingin berubah, bukan memaksa semua orang," ujar Dokter Sita, yang terus memantau perkembangan anak-anak pang tersebut. Meskipun konflik internal ini memperlambat proses, Yogi dan beberapa anak lain mulai menjadi inspirasi bagi teman-temannya yang masih ragu. Ketegangan memuncak saat sekelompok anak pang yang masih memberontak, dipimpin oleh Ardi, merencanakan pelarian besar-besaran dari fasilitas pelatihan. Menggunakan kelengahan pasukan jaga malam, mereka memanfaatkan ventilasi besar di dapur untuk keluar dari area tanpa terdeteksi. "Mereka kabur," teriak seorang penjaga yang menemukan ruangan kosong keesokan paginya, memicu alarm di seluruh markas. Ardi dan kelompoknya berhasil mencapai sebuah lokasi terpencil di luar kota dan langsung menghubungi kelompok pang lain untuk bergabung kembali. TNI segera meluncurkan operasi pencarian besar-besaran, tetapi kesulitan melacak jejak mereka karena bantuan dari jaringan luas kelompok pang di luar. "Ini bukan hanya pelarian, ini adalah ancaman nyata, mereka pasti akan mencoba membalas," ujar Adi dalam rapat darurat bersama timnya. Sementara itu, Yogi merasa dikhianati oleh teman-temannya yang kabur, tetapi ia tetap memutuskan untuk melanjutkan program pelatihan dengan tekad lebih kuat. Pelarian ini memaksa TNI untuk mengubah pendekatan dari rehabilitasi menjadi operasi pengejaran dan pengamanan kembali. Adi juga menginstruksikan peningkatan keamanan di fasilitas pelatihan, memastikan tidak ada lagi pelarian serupa yang bisa terjadi. Setelah melakukan patroli dan penyisiran lebih lanjut, TNI menemukan buku catatan yang tercicir oleh salah satu anak pang yang melarikan diri. Buku itu penuh dengan kode-kode aneh, yang tampaknya tidak berarti bagi banyak orang, tetapi setelah didekripsi oleh tim intelijen, ternyata itu adalah lokasi-lokasi pertemuan yang direncanakan oleh kelompok pang. "Ini bukan sekadar pertemuan biasa," ujar Bima, memeriksa hasil dekripsi dengan serius. "Ini adalah titik-titik yang menunjukkan sesuatu lebih besar, acara besar mereka." Dekripsi kode mengarah ke sebuah kawasan industri kosong di pinggiran kota, tempat yang sudah lama ditinggalkan dan jarang dijangkau, yang akan menjadi lokasi acara besar yang mereka rencanakan. Maijen Adi memutuskan untuk segera menyusun rencana operasi besar untuk membubarkan acara tersebut sebelum semakin banyak anak pang datang dan situasi semakin memburuk. "Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ini adalah ancaman langsung, dan kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mendapatkan momentum," tegas Adi pada rapat perencanaan. Dengan informasi tersebut, Koda memperkuat pengamanan di seluruh area dan menyiapkan pasukan untuk melakukan operasi pencegahan. "Jika kita biarkan ini terjadi, mereka bisa saja melibatkan lebih banyak orang, bahkan menciptakan kerusuhan yang lebih besar," tambah Adi,
memberi peringatan kepada timnya. Operasi direncanakan dengan ketat, mengingat lokasi yang tersembunyi dan strategi yang telah digunakan kelompok Pang untuk menghindari deteksi. Operasi penyisiran yang dilakukan dengan hati-hati akhirnya membuahkan hasil saat tim menemukan sebuah gudang besar yang digunakan oleh kelompok Pang sebagai markas rahasia mereka. Gudang tersebut tersembunyi di antara tumpukan barang bekas dan sisa-sisa bangunan lama, seolah tak terlihat oleh banyak orang, tetapi penuh dengan aktivitas mencurigakan. Temukan apa yang ada di dalam, perintah Bima, yang memimpin tim untuk memasuki gudang tersebut dengan hati-hati, menghindari jebakan yang mungkin dipasang. Di dalam gudang, mereka menemukan senjata tajam yang disembunyikan, poster acara besar mereka, serta beberapa petunjuk tentang rencana serangan balas dendam terhadap warga Cibubur. Mereka memang merencanakan lebih dari sekadar acara, kata Adi, saat memeriksa salah satu dokumen yang menjelaskan persiapan kekacauan besar-besaran di luar kota. Penemuan ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa kelompok Pang bukan hanya sekadar berkumpul untuk solidaritas, tetapi mereka tengah merencanakan kekerasan yang lebih terorganisir. Kita harus segera menghubungi pihak polisi, karena ini jelas bukan lagi masalah kecil, ujar Bima dengan nada serius, menyadari bahwa situasi semakin membahayakan. Tim TNI mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk menggagalkan serangan ini, sekaligus mencegah kelompok Pang yang masih tersebar di berbagai lokasi untuk berkumpul lagi. Penemuan ini membuat ketegangan meningkat, dan persiapan untuk menghadapi kemungkinan serangan besar-besaran segera dimulai. Saat situasi semakin menegang, salah satu anak Pang yang telah mengikuti pelatihan dengan sedikit perubahan, bernama Yogi, memberikan informasi berharga tentang jaringan mereka. Aku tahu siapa yang sekarang memimpin kelompok kami, ujar Yogi dengan ragu, saat dibawa ke ruang interogasi setelah merasa tertekan oleh teman-temannya yang masih memberontak. Yogi mengungkapkan bahwa kelompok Pang kini dipimpin oleh sosok baru yang jauh lebih radikal dan memiliki rencana untuk melawan otoritas secara langsung, bukan sekadar membuat kerusuhan. Dia sudah menyiapkan strategi untuk melakukan serangan besar-besaran, dan kami sudah disiapkan untuk itu, kata Yogi, menjelaskan bagaimana kelompoknya dipersiapkan untuk menghancurkan penghalang yang menghalangi kebebasan mereka. Informasi ini langsung diterima oleh Maijen Adi, yang segera menyusun rencana penyergapan untuk menghadapi pimpinan baru ini. Kita harus berhati-hati, jika pemimpin baru ini lebih berbahaya, kita harus pastikan kita siap untuk menghadapi serangan yang lebih besar, kata Adi kepada tim intelijen. Dalam pertemuan lanjutan, Adi memutuskan untuk melibatkan lebih banyak pasukan dan meningkatkan koordinasi dengan kepolisian untuk menangkap pimpinan baru ini dan menggagalkan rencana mereka. Yogi yang sebelumnya merasa bimbang kini menunjukkan kesediaan untuk membantu tim TNI lebih lanjut, meski beberapa teman lama masih berusaha menghubunginya kembali. Saya hanya ingin keluar dari situasi ini, saya tidak ingin kembali ke jalan itu, ujar Yogi dengan penuh penyesalan, memberi petunjuk lebih lanjut tentang lokasi pemimpin baru tersebut. Tidak lama setelah menerima informasi tentang pemimpin baru kelompok Pang, TNI dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok tersebut terhadap pos-pos pengawasan di beberapa titik kritis. Serangan ini dilakukan dengan sangat terkoordinasi, menggunakan bom molotov dan senjata tajam untuk melumpuhkan pasukan yang berjaga di pos-pos utama TNI. Meskipun serangan ini berhasil dipatahkan oleh pasukan TNI, serangan mendadak ini menunjukkan eskalasi konflik yang sangat serius dan menyiratkan adanya persiapan jauh lebih matang dari pihak kelompok Pang. Mereka tidak hanya berencana untuk berkumpul, mereka sekarang berencana untuk melawan kita, ujar Bima, yang memeriksa sisa-sisa serangan dan segera memerintahkan untuk memperkuat pertahanan di seluruh titik vital. Ini baru permulaan, tambah Adi, yang merasa bahwa serangan ini mungkin merupakan langkah pertama dari perlawanan besar-besaran yang sedang direncanakan. TNI segera melakukan pengejaran terhadap mereka yang terlibat dalam serangan ini, meskipun kelompok Pang mulai bergerak dengan cara yang lebih terorganisir dan cepat. Kita harus tangkap pemimpin mereka, hanya dengan itu kita bisa menghentikan semua ini, kata Adi, yang berencana menyusun strategi penangkapan lebih lanjut. Tensi semakin tinggi, dan kelompok Pang yang semakin terdesak bertekad untuk melakukan perlawanan habis-habisan. Maijen Adi memimpin koordinasi operasi gabungan antara TNI dan kepolisian untuk menutup akses keluar masuk kota, bertujuan untuk mencegah pergerakan anggota kelompok Pang yang tersebar. Jangan beri mereka jalan keluar, semua titik transit harus diawasi, perintah Adi dengan tegas, menyusun strategi untuk mengunci kota dan mencegah para pangkabur keluar wilayah. Operasi ini melibatkan razia besar di stasiun kereta, terminal bus, dan titik-titik strategis lainnya yang biasa digunakan untuk pelarian. Namun meskipun banyak yang tertangkap, beberapa anggota kunci kelompok Pang berhasil lolos. Kita kehilangan jejak mereka, tetapi ini bukan akhir, kata Bima,
yang memimpin bagian patroli, mereka pasti bersembunyi di satu tempat yang belum kita temukan. Walaupun sebagian besar kelompok Pang berhasil ditangkap, masih ada ancaman besar yang mengintai, karena beberapa pimpinan dan anggota penting berhasil lolos tanpa jejak. Kita tidak bisa mengendorkan penjagaan, mereka semakin terdesak dan akan melakukan apapun untuk keluar dari kepungan ini, kata Adi, menekankan pentingnya memperketat pengawasan di luar kota. Dalam rapat evaluasi, Adi mengingatkan seluruh pasukan untuk tetap waspada dan memastikan tidak ada yang terlewat. Kita harus menjaga ketahanan di semua lini. Beberapa petunjuk tambahan dari anak Pang yang telah ditangkap menunjukkan keberadaan tempat-tempat persembunyian yang mungkin akan menjadi titik selanjutnya untuk operasi. Dengan informasi tersebut, operasi gabungan berlanjut, meskipun ketegangan semakin meningkat di seluruh kota, dan semakin banyak pasukan dikerahkan untuk mencegah serangan mendadak. TNI akhirnya menemukan lokasi pertemuan besar yang telah lama mereka cari, dan suasana langsung berubah menjadi tegang ketika ribuan anak Pang dari berbagai kota mulai berkumpul, membawa senjata tajam dan alat-alat lainnya. Ini lebih besar dari yang kita perkirakan, kata Bima, melihat kerumunan yang semakin banyak, bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi yang akan terjadi. Maijen Adi segera memerintahkan untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan mereka, berharap bisa menghindari pertumpahan darah. Kami ingin menghindari kekerasan, serahkan senjata dan bubar, serunya. Namun, negosiasi dengan pemimpin mereka gagal, dan para Pang yang terorganisir dengan baik menolak menyerahkan senjata mereka. Kami tidak akan mundur, teriak salah seorang Pang, memberi sinyal bahwa pertempuran sudah tidak bisa dihindari lagi. Konfrontasi pun terjadi, memaksa pasukan TNI untuk bertindak tegas dengan menggunakan gas air mata dan senjata non-mematikan untuk menahan massa yang semakin brutal. Kita tidak punya pilihan lain, ambil kendali sekarang, perintah Maijen Adi saat pertempuran semakin sengit, dengan kedua belah pihak saling berusaha menguasai medan. Dalam kerumunan, beberapa anak Pang yang tampaknya lebih muda dan lebih lemah berusaha melarikan diri, namun masih terjebak dalam kebingungannya. Situasi semakin kritis ketika kelompok Pang radikal mulai menggunakan batu dan benda keras lainnya untuk melawan pasukan TNI yang mencoba mengepung mereka. Kita harus memecah konsentrasi mereka, Bima, pasang barikade di sisi timur, perintah Adi, berusaha mengendalikan situasi yang semakin kacau. Di tengah pertempuran yang semakin memanas, sebuah kejutan datang ketika sekelompok anak Pang, yang lebih muda dan tidak terikat pada kelompok radikal, mulai membantu TNI untuk membubarkan acara tersebut. Kami tidak ingin terlibat dalam kekerasan ini, kata salah satu dari mereka, sambil berlari mendekati pasukan TNI yang sedang bertempur dengan kelompok Pang radikal. Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa bahwa kelompok radikal ini merusak citra komunitas Pang yang mereka yakini seharusnya damai, dan dengan bantuan mereka, pasukan TNI bisa lebih mudah mengendalikan situasi. Mereka tidak mewakili kami, kata seorang anak Pang lainnya, yang tampaknya sudah muak dengan kekerasan yang terjadi. Kami hanya ingin musik, bukan perkelahian. Keputusan mereka untuk membantu TNI mengejutkan banyak pihak, tetapi situasi tetap tidak terkendali karena masih banyak anggota kelompok Pang yang menolak menyerah dan melawan dengan keras. Bantu kami untuk meredakan ini, tapi waspadai mereka yang masih memberontak, kata Bima kepada anak-anak Pang yang membantu. Maijen Adi menyadari bahwa meskipun bantuan ini memberi harapan, banyak dari kelompok tersebut tetap keras kepala dan berpotensi melanjutkan perlawanan. Kami akan menahan mereka yang masih menentang. Tetapi situasi ini belum selesai, kita harus segera menyelesaikannya, tegas Adi. Bantuan dari kelompok Pang yang lebih damai memberikan sedikit kelegaan, tetapi konfrontasi utama masih berlangsung di tengah kerumunan yang semakin kacau. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung sepanjang malam, pasukan TNI akhirnya berhasil menangkap pimpinan baru kelompok Pang yang lebih radikal, yang bersembunyi di balik kerumunan. Kami tahu kau di sini, kata Maijen Adi, memimpin pasukan untuk menyerbu tempat persembunyian pimpinan tersebut. Dalam interogasi, pimpinan tersebut mengungkapkan rencana besar kelompok Pang untuk menyerang fasilitas publik sebagai bentuk balas dendam terhadap otoritas yang mereka anggap menindas. Kami akan menghancurkan sistem ini, ujarnya dengan dingin, mengungkapkan niat mereka untuk melancarkan serangan terkoordinasi yang akan mengguncang kota dan bahkan wilayah sekitarnya. Informasi yang diberikan oleh pemimpin kelompok Pang ini membuat Maijen Adi sadar bahwa operasi ini belum berakhir dan ancaman lanjutan dari kelompok lain yang belum terungkap bisa saja terjadi kapan saja. Ini baru permulaan, mereka masih memiliki jaringan yang tersembunyi, ujar Adi, menyadari bahwa mereka harus terus waspada terhadap kemungkinan serangan mendatang. Kita harus memperluas operasi ini, mereka mungkin memiliki pemimpin lain yang lebih berbahaya, tambah Bima, yang menilai bahwa situasi masih jauh dari aman. Pimpinan tersebut,
Meskipun berhasil ditangkap, tetap menunjukkan keteguhan dan tekad yang menandakan bahwa mereka belum menyerah pada perjuangan mereka. Maijen Adi memutuskan untuk menambah intensitas operasi, memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian dan memperluas penyisiran ke wilayah lain untuk menangani ancaman lebih lanjut. Setelah berbagai pertempuran dan penangkapan, Maijen Adi akhirnya memutuskan untuk menggabungkan pendekatan militer yang keras dengan program rehabilitasi untuk anak pang yang tertangkap, melibatkan psikolog dan tokoh masyarakat sebagai mediator. Kita tidak hanya akan menghentikan kekerasan ini, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk berubah, kata Adi kepada timnya, mengusulkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Anak pang yang tertangkap diberikan pilihan jelas, mengikuti program pelatihan yang meliputi keterampilan hidup, atau menghadapi proses hukum yang lebih berat. Ini adalah kesempatan terakhir untuk kalian, kata seorang psikolog yang dilibatkan dalam program tersebut, berbicara kepada kelompok anak pang yang sedang berkumpul di ruang rehabilitasi. Meskipun sebagian besar menunjukkan penolakan awal, beberapa di antara mereka mulai terbuka dan berusaha mengikuti pelatihan, berharap bisa membangun masa depan yang lebih baik. Namun, masih ada kelompok kecil yang menolak keras bekerja sama dengan pihak berwenang, menentang segala bentuk intervensi dari luar dan lebih memilih untuk kembali ke jalanan. Kita harus lebih sabar, kata Bima, yang kini ditugaskan untuk mengawasi pelatihan, melihat perubahan positif meski kecil di beberapa anak pang yang mengikuti program rehabilitasi. Program ini mulai menunjukkan hasil, meskipun tantangan besar masih ada, karena beberapa individu tetap mempertahankan sikap memberontak dan enggan menerima perubahan. Maijen Adi menganggap ini sebagai langkah positif, namun tetap sadar bahwa penyelesaian total terhadap masalah ini membutuhkan waktu dan kerja keras lebih lanjut. Konflik yang berkepanjangan akhirnya mulai mereda setelah mayoritas anak pang memilih untuk meninggalkan gaya hidup jalanan dan mengikuti program pelatihan yang ditawarkan oleh TNI dan pihak terkait. Kami tidak ingin lagi hidup seperti ini, ujar salah seorang anak pang yang sekarang telah berubah, dengan wajah yang tampak lebih tenang dan penuh harapan. Kodam berhasil menciptakan perubahan besar dalam komunitas mereka, memberikan keterampilan baru dan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan serta rasa tanggung jawab. Kami akan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik, kata seorang anak pang lainnya, kini bekerja di sebuah bengkel yang dikelola oleh salah satu mitra program pelatihan. Meskipun ada beberapa yang memilih kembali ke jalanan, mayoritas anak pang yang tertangkap kini menjalani hidup yang lebih produktif dan damai, dengan dukungan dari masyarakat dan pihak berwenang. Dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di markas TNI, Maijen Adi memberikan pernyataan resmi tentang keberhasilan program ini. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis, kata Adi, yang merasa bangga melihat hasil nyata dari upaya keras yang telah dilakukan. Kami akan terus mengawal mereka yang memilih jalan ini, dan memberikan kesempatan bagi yang lain untuk berubah, tambahnya dengan penuh keyakinan. Program rehabilitasi yang sebelumnya penuh tantangan kini mulai menuai hasil positif, menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, perubahan bisa dicapai.